Halo Re. Sekarang kita ada program baru. Namanya Ngasihin Waktu. Waktu. Kita akan membawa kalian ke waktu-waktu yang telah lalu. Yoi. Cie. Langsung aja kita datang ke waktu itu. Oke, Pak Haji siap? Jidan siap. Enter. Hai. Sudah tahu kan kita mau bahas apa? Kostum kita sudah menunjukkan dong. Kita bahas maksiat. Astagfirullah. Salah dong Pak. Karena di bulan ini kita sedang menyambut ibadah puasa bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita bernostalgia Tentang. masa-masa kita dulu menikmati bulan Ramadan. Betul sekali. Kayaknya kamu ngerasa nggak sih kita tuh semakin besar tuh semakin gak asik aja gitu loh kondisinya. Maksudnya kayak dulu kan waktu kita kecil kan puasa itu kayak kita tunggu-tunggu banget gitu loh setiap bulannya gitu loh. Soalnya kita tuh bisa main sampai subuh ya nggak? Betul. Betul dong. Sekolah setengah hari. Benar sekali. Apalagi dulu zaman Gus Dur libur sebulan nih. Oh iya bener. Yoi. Aku nggak ini sih. Nggak ya? Nggak dapet. Bapak umur kita ternyata lumayan. Lumayan ya. Iya, jadi kamu juga ngerasa gak sih kalau menurut kamu deh puasa kali ini tuh gimana rasanya? Aku kayak puasa kali ini ya bikin konten kerja, bikin konten kerja. Kayak sekarang tuh flat aja gitu, nggak kayak dulu. Iya, kayak ya udah puasa. Oke, besok puasa gitu Bener. aja. Yaudah. Jadi biar kita merasakan lagi puasa. Benar sekali. Mari kita lihat dulu tuh kita ngapain aja. Kita ngapain aja ya. Yang pertama nih, bener nggak sih kalau kita pas nyambut bulan puasa itu awal-awal bulan puasa tuh pasti kita disambut dengan pesantren kilat. Di sekolah ya. Yoi. Dulu Bapak pesantren kilatnya di mana tuh? Pesantren kilatnya di sekolah juga di sama di tempat ngaji, dua. Jadi fokus beribadah dulu. Subhanallah. Meskipun isinya bermain-main saja. Kalau kamu gimana? Di sekolah juga? Itu gimana tuh dulu? Masih inget gak euforianya waktu pesantren kilat tuh kayak gimana? Pertama seneng karena kan kumpul sama temen ya. Benar, kamu waktu kecil mokel juga? Nokel. Mokel. Mokel itu kita artinya adalah membatalkan puasa secara sengaja. Tuh. Mokel. Kalau di tempatku namanya nyemen. Nyimin. Iya, nyemen. Oke, dari kata apa tuh? Nggak ngerti juga pokoknya nyemen aja. Nggak lengkap dong kalau bulan puasa itu tidak membahas tanda tangan. Betul. Jadi kita semua diwajibkan kan untuk apa? Misalnya ke imam masjid ya. Terawih nih, terus doa pasti langsung lari ke depan gitu. Iya. Buat rebutan tanda tangan. Soalnya siapa yang cepat tanda tangan, dia yang cepat pulang. Betul. Karena habis tarawih kita waktunya main. Kalau Bapak dulu isinya beneran, kan tuh ada tuh biasanya ada disuruh bikin rangkuman ceramah. Terus habis itu sholat, terus habis itu tanda tangan orang tua, tanda tangan imam tarawih. Bapak itu organik semua atau di tanda tangan ini? Aku sih dulu lebih ke nggak peduli sih. Oh iya? Jadi mau hadir nggak dimarahin bapakku, tapi aku pasti hadir. Enggak, di sekolahnya. Iya, di sekolahnya nggak pernah tamu kulit. Kalau pas terawih, hal apa yang biasanya paling sering dilakuin kalau terawih? Wah, Aneh-aneh. nah sekarang nih lagi rame-rame nih pada break dance kan tuh di Oh iya. anak kecil break dance kan. Sujud. Nah dulu tuh kita juga kayak gitu. Dulu tuh kayak gitu karena zamanku waktu kecil tuh kayak lagi zaman-zamannya b-boy kan ya. B-boy. Oh iya, break dance. Break dance gitu terus. Ya itu suka freestyle sendiri. Waktu terawih. Pasti safnya di paling belakang. Benar sekali, tidak mungkin anak kecil di depan. Tidak mungkin. Terus kalau misalkan habis Al-Fatihah kan amin. Amin. Iya, bener. Mengganggu warga sekitar. Kalau di saf cewek itu gimana? Itu pada rumpi sih kayak ini orang pada sholat terawih kita makan jajan gitu dulu. Ya Allah. Kalau lagi tuh ngisengin, kalau cewek biasanya ngisengin gitu. Temennya nih sholat. Terus kita temennya yang nggak sholat nih, yang nakal nih, narik ini loh bawah mukenahnya gitu. Wah. Jadi gitu. Terus ntar anaknya naikin lagi, turunin lagi, dinaikin lagi gitu. Kalau kita jahil benar berantem di dalam masjid, di dalam saf berantem soal cowok tuh. Intinya kita tuh biang rusuh lah dari anak kecil itu. Udah pasti udah itu kayaknya hukumnya wajib di masjid. Kadang itu kalau lagi iseng bapak-bapak tuh pernah dulu aku jadiin pas lagi sujud itu kan kita kelipik. Kalau enggak itu kalau yang kan kita udah
tahu nih tipe-tipe teman kita kalau lagi tarawih kan sarungan tipe teman-teman ya. Iya kan, kayak sarungan, wah ini pasti pakai celana dalam doang. Ini pasti nggak pakai celana dalam. Ya ini kena udah. Ya Allah Akbar, lagi pas mau amin tuh di gitu kan langsung. Astagfirullah, kalau diinget-inget lagi ternyata kita pendosa ya dari pendosa. Terus kalau cowok tuh suka pada ini nggak sih waktu tarawih tuh kayak nungguin gebetannya, liatin gitu kan, gangguin. Ini pengalaman pribadiku ya. Aduh, aku jadi inget-inget. Jadi waktu kecil tuh aku nggak tahu ya, maksudnya kayak kan harusnya cowoknya nungguin gebetan kan, aku yang ditungguin gebetan. Namanya SD kan, nggak tahu kan, kayak aku tuh pulang sekolah lagi, pulang abis tarawih, terus kayak rakaat berapa terus aku keluar kan, keluar kayak itu kan zaman SD kan, terus aku lagi jajan gitu, jajan mie gaul kayak gitu. Terus tiba-tiba temanku yang cowok nyamperin, Zik, ada titipan nih surat. Hah? Dari siapa? Adalah sebut aja namanya N. Yang pertama. Jadi dulu tuh kayak, ini surat apa nih pas kita buka? Ditembak bro. Terus aku biasanya selain tadi kan bikin gaduh di dalam masjid, terus kayak jajan keluar, padahal tarawih belum selesai kan. Biasanya tuh tak nikmatin main PS. Dulu zamanku kecil tuh tarawih tuh lagi zamannya Smackdown. Jadi itu rakaat keberapa ya? Paling 5 rakaat atau 6 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat keluar kan, main PS sudah, main Smackdown, ya. Pulang tarawih nonton Smackdown-nya. Iya. Nonton dulu Smackdown. Waktu tarawih Smackdownan nggak tuh sama teman-teman? Ya itu kalau berantem saya Smackdownan, jadi kayak gaya-gaya ini kan Ken nggak pengen balik lagi gitu loh, kayak ke masa-masa kecil kayak kita tuh gak ada beban aja, kayak tarawih ya berangkat aja disangoni 5.000 kayak gitu, padahal kan disuruh masukin. Tapi dipakai jajan. Parah banget. Emang dia korupsi uang sedekah. Waktu kecil kita sudah pendosa, bro. Sudah lah. Kamu ngerasain main petasan nggak waktu abis tarawih gitu? Ngerasain dong. Ngerasain. Sampai dimarahin sama imam masjid sampai keluar. Iya. Kalau di kota-kota kan kita main petasan ya. Kalau dulu aku kalau puasaan tuh ke rumah nenek aku kan di desa. Coy, bukan petasan lagi. Beledokan. Udah kayak yang bambu itu ya? Iya, yang bambu tuh udah kayak basoka. Udah kayak meriam, bro. Iya, kayak basoka. Yang memesnya lagi rame tuh ya. Ramadan tiba. Tiba Tuhan. Kalau aku tuh dulu ini main petasan dulu sih di masjid. Jadi ada satu kisah ya. Ini bego sumpah. Bego banget. Udah tahu di belakang masjid ya. Jadi di belakang masjid tuh maksudnya pas ini tuh masjid ya. Ini masjid. Cup, ini masjid ya. Ini masjid ya. Ini masjid. Ini tuh tempat imam ya. Ini kita tuh di seberang temboknya imam tuh kita main petasan gitu loh. Di baliknya apa di seberang? Di baliknya lah. Pokoknya kita tuh di balik temboknya imam. Di balik temboknya imam kan. Gak jauh. Jadi beli petasan korek tuh segepok dulu tuh. Ngerti kan, beli segepok tuh 15.000 apa 20.000. Mahal juga kalau zaman segitu 15.000 ya. Kita nyalain langsung semuanya. Wah, iya. Ditinggal di situ. Imam sholatnya keluar. Lagi sholat, imam sholatnya keluar ya. Siapa yang petasan ya? Pakai bahasa Sunda kan tempat ini. Gimana kalau pakai bahasa Sunda? Ya sanu main petasan ya. Kadil mana? Ya teriak-teriak kan. Kurang cabokan mana? Itu hal paling goblok. Waktu saya kecil, tarawih itu kalau menurutku ya waktu kecil tuh kayak masa paling seru sih. Soalnya kita kan ketemu teman-teman rumah, tetangga yang nggak kita temuin setiap hari. Ada hal penting lagi setelah tarawih, tapi ini setelah tarawihnya. Ya nggak, kan kalau anak-anak cowok tuh udah pasti udah wajib perang sarung bro. Oh ya? Iya, perang sarung, tawuran sarung antar gang. Iya. Sarung andalan bapak dulu apa? Nggak tahu mereknya. Pokoknya tuh dilipat sampai tipis-tipis, kalau cetas bunyinya kayak gitu kan. Kita cetas. Itu sakit dah itu dulu. Ayo kita lihat. Kita lihat apakah masih ada skill perang sarungnya. Aduh, lupa bro. Sumpah. Susah. Bikin kerjaan aja lu. Ya. Susah bro, harus dibawa. Gini aja deh. Males ceritain perang sarung, ini aja. Soalnya kalau kita dandan kayak gini, itu kalau diselepet di muka nggak kerasa. Ini tuh Kevlar. Ya, saya mau buat itunya ribet soalnya udah lupa.
kita buka aja. Iya. Rusak rambut saya, asli. Ya jadi itu tawuran sarung. Pokoknya makin tipis sarungnya itu, makin di tas itu kayak sakit itu. Misalkan sama gang apa sebelah kayak gitu, itu tawuran janjian. Nanti malam ya habis tarawih ya, janjian di gang ini, tawuran. Sahur. Sahur keliling dong. Enggak dong. Kenapa tuh? Saatnya kita sahur. Ya dong. Adul, Komeng, Olga. Oh iya benar. Itu udah the best itu. Tapi ya nggak setiap hari aku nonton, kayak ya ketemu temen lagi tadi keliling buat bangunin sahur. Tapi kita harus standby-nya tuh kayak misalkan waktu sahurnya normalnya jam 3, jam 2 tuh udah harus ngumpul. Iya. Kalau zamanku dulu tuh nggak seberisik sekarang tuh semuanya kayak dipakai gitu loh. Iya kan, sekarang tuh pakai kaleng lah, apalah, pokoknya berisik lah intinya sekarang. Kalau di tempatku dulu itu udah beduk. Jadi ada yang punya beduk kecil, terus dibawa kayak bisa didorong gitu. Kalau aku dulu udah semua sih segala macam. Jadi kayak kita bawa alat masing-masing kan. Aku waktu itu panci, pang. Ini apa namanya, organ tunggal. Kalau sekarang tuh bangunin sahur pada pakai sound system. Ya, enggak. Musiknya EDM coy, sekarang bangunin sahur. Musik TikTok ya. Pokoknya abis saatnya kita sahur tuh kalau udah jam-jam 4 ke atas tuh udah saatnya nonton Para Pencari Tuhan. Iya bener. The best itu. The best sekali. Nah, kalau di rumah nenek atau kakek itu lebih ini ya, serunya tuh ke keluarga. Karena kamu pasti dong zamanin kayak di rumah tuh tidur kayak ikan pindang asli sama itu isi sepupu-sepupu kayak bibi-bibi, paman-paman, bude-bude kayak gitu kan, ngumpul semua tidurnya di depan ruang TV kayak gitu. Iya, kan. Di depan ruang TV, nggak pernah di kamar. Kayak sama sepupu-sepupuku gitu kayak jahil gitu loh. Kalau lagi ngumpul gitu, misalkan udah pada tidur kan ya. Terus sepupuku udah tidur ya, kentut depan muka. Berat, wah speaker. Dulu tuh kayak aduh ya Allah seru banget, kayak masa-masa puasa tuh kayak sebulan tuh padat bersama teman, sama saudara, keluarga. Makanan wajib yang ada di mejamu ketika buka puasa itu apa? Kolak sih. Kolak. Soalnya mamaku suka banget kolak. Asli. Kalau aku gorengan sih. Gorengan ya? Kalau aku tuh gorengan kayak bala-bala. Bala-bala tuh digunting. Weci. Iya enggak. Terus sama buras. Buras digunting dikasih sambal kacang. Buras tuh apa? Buras tuh kayak lontong tapi nggak ada isinya. Gimana? Itu namanya buras. Daun doang? Enggak, buras tuh lontong, tapi nggak ada isinya. Kan ada yang lontongnya. Lontongnya aja. Lontongnya aja. Kalau di tempatku namanya buras. Oh iya. Potong-potong, itu wajib tuh setiap hari. Buka puasa bersama keluarga. Kayak waktu kecil kan masih belum zamanin bukber kan. Jadi kita buka selalu bersama keluarga. Kayaknya aku merasa waktu kecil tuh puasaku tidak diridhoi. Karena itu setiap mau taraweh dikasih uang untuk amal, dipakai untuk jajan, di masjid rusuh, ya nggak sampai imamnya marah keluar ya kan, kayak, yes, kadang mokel dulu kan, batal puasa yang tidak sengaja atau disengaja, kan sengaja beli permen gitu kan, terus kita lupa gitu kan, sampai habis ya, sampai habis tuh baru inget pengen balik lagi gitu ke masa-masa itu. Kalau Zizi gimana? Ini kan udah balik kita ceritanya, konsepnya. Iya, nggak mesti. Waktu dulu. Kalau aku waktu puasa itu sama keluarga sih. Itu masa dimana semuanya ngumpul. Benar-benar. Karena dulu kakakku kayak sama nenekku kan kayak kita pisah-pisah. Jadi waktu puasa tuh waktu kita semua ngumpul. Berkumpul. Nah sekali. Kalau aku berkumpul tuh nanti ketika Lebaran. Oh iya. Nanti kita bahas selanjutnya. Ingin kembali merasakan puasa seperti dulu lagi. Ya, dan kayaknya sudah tidak mungkin kita rasakan sekarang ya. Sekarang waktunya mendekatkan diri pada Tuhan. Subhanallah. Sampai jumpa di mesin waktu selanjutnya. Sekarang kita waktunya balik ke waktu sekarang.